Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Materi selanjutnya yaitu masih mengenai geometri ruang, yaitu tentang jarak, titik, garis, dan bidang. Nah, kompetensi dasarnya itu masih sama. 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian 4.1 menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu jarak antar titik. Nah, mengonstruksi rumus jarak antar titik. Silakan diketahui ada dua titik, titik A X1 dan Y1, Y1. Kemudian titik B X2 Y2. Nah, jarak antara titik A dan titik B ini bisa kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat, ini di dalam akar ya. Contohnya, diketahui limas beraturan TABC dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi. TA tegak lurus dengan bidang alas. Jika panjang AB sama dengan 4 akar 2 cm dan TA sama dengan 4 cm, tentukan jarak antara titik T dan C. Nah, kita ke pembahasan. Dalam soal diketahui limas segitiga dengan TA-nya itu dia tegak lurus dengan TC. TA tegak lurus dengan AC atau alasnya. Nah, diketahui panjang AB-nya itu adalah 4 akar 2 cm. Kemudian panjang AT itu adalah 4 cm. Nah, ditanya berapa panjang TC-nya. Nah, panjang TC ini kita bisa cari dengan segitiga TAC yang ini ya, ini segitiga ini. Nah, karena untuk cari panjang TC kita harus tahu nilai AC. Nah, untuk tahu nilai AC ini, tadi kan di soal katanya segitiga alasnya itu berbentuk segitiga sama sisi. Artinya panjang AB, panjang BC, dan panjang AC ini semuanya sama. Jadi kalau AB-nya itu 4 akar 2 berarti AC-nya itu adalah 4 akar 2 juga. Nah, kita bisa langsung cari TC-nya. TC itu adalah akar. Nah, AT kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Oke, sama dengan akar AT-nya itu adalah 4. Jadi 4 kuadrat ditambah dengan AC-nya sama dengan AB, berarti 4 akar 2 kuadrat. Nah, ini kita hitung 4 akar 2 itu berarti 16 ditambah 4 pangkat 2 itu 16, kemudian 4 akar 2 dikuadratkan itu berarti 32. Nah, kita jumlahkan 16 ditambah 32 itu berarti 48. Nah, 48 ini sama dengan 16 dikali 3. Nah, 16 ini bisa kita akarkan, jadi akar dari 16 itu adalah 4. Nah, 3-nya karena tidak bisa, jadi tetap 4 akar 3. Jadi panjang TC-nya itu adalah 4 akar 3. Yang kedua, misalkan ada sebuah bangun ruang, diketahui panjang AB itu adalah 5 cm, AE sama dengan BC sama dengan EF itu adalah 4 cm. Tentukan jarak antara titik A dan C dan jarak antara titik E dan C. Pembahasannya. Oke, diketahui bangun ruang sebagai berikut. Nah, diketahui panjang AB-nya itu adalah 5 cm. Ini 5 cm. Kemudian panjang AE sama dengan panjang BC sama dengan panjang EF. Nah, ini semuanya 4. Ini 4, ini 4, dan ini 4 cm ya. Nah, ditanya itu jarak titik
A dan C, berarti ditanya AC. Kemudian jarak titik E dan C, berarti EC. Nah, kita cari satu-satu ya. Pertama yang AC-nya dulu. AC ini AC. Nah, bisa dilihat ya. Ini AC ini kalau kita tarik garis, dia membentuk segitiga. Segitiga A, B, C. Nah, berarti AC-nya itu bisa kita cari dengan Pitagoras, yaitu AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, AB-nya di sini diketahui itu adalah 5 cm, berarti 5 kuadrat ditambah BC-nya 4, berarti tambah 4 kuadrat. Nah, ini langsung dihitung aja. 5 pangkat 2, 5 kuadrat itu adalah 25. Ditambah 4 kuadrat, 16. 25 ditambah 16 itu adalah 41 cm. Nah, jadi panjang AC itu adalah 41 cm. Selanjutnya panjang dari EC. EC itu berarti yang ini ya. E ke sini. Nih, kalau kita tarik garis ke sini. EC, sorry. Nah, gitu ya. Jadi ini membentuk segitiga nih. ACE, segitiga ACE. Nah, karena dia membentuk segitiga, berarti untuk cari EC itu bisa dicari dengan AE kuadrat ditambah dengan ya AE tambah dengan AC kuadrat. Baru nanti dia dapat nilai dari EC-nya. Nah, sama dengan AE-nya itu adalah 4 cm, berarti 4 kuadrat ditambah AC-nya itu tadi udah kita cari, yaitu 41 cm, berarti 4 kuadrat tambah 41 sama dengan 4 kuadrat itu 16 ditambah 41 sama dengan akar 57 cm. Nah, jadi ini panjang EC-nya. AC-nya akar 41 cm, EC-nya akar 57 cm. Bisa dipahami ya? Oke, jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis adalah panjang garis yang ditarik dari sebuah titik tegak lurus pada garis tersebut. Nah, misalkan di sini ada sebuah titik, nah kemudian ada garis G. Kita bisa tarik garis antara titik dengan garis tersebut. Nah, ini merupakan jaraknya. Jadi, jarak antara titik dengan garis G itu adalah garis yang tegak lurus ini. Nah, misalkan ini ada kubus ABCD, EF, GH. Panjang ruas garis EA itu adalah jarak antara titik E dengan ruas garis AB. Jadi, antara titik E dengan AB itu adalah panjang ruas garis EA. Jadi jaraknya itu yang tegak lurus. EA itu tegak lurus dengan AB. Panjang ruas garis BC merupakan jarak antara titik C dengan ruas garis AB. Tegak lurus ya, C dengan AB. Nah, kemudian ini ada gambar balok KLMN OPQR. Dalam gambar tersebut, panjang ruas garis OR merupakan jarak antara titik R dengan ruas garis OP. Next, ini ada balok juga ABCD, EF, GH. Nah, panjang garis DC ini merupakan jarak antara titik D dengan ruas garis BC. Jadi dia tegak lurus ya. Titik D dengan garis BC itu tegak lurusnya adalah DC. Nah, panjang ruas garis AE merupakan jarak antara titik A dengan ruas garis EF. Contohnya, diberikan kubus ABCD, EF, GH sebagai berikut. Jika panjang rusuk kubus adalah 2 cm, berapakah jarak titik A ke diagonal bidang EB? Penyelesaiannya,
Jika titik E dan B dihubungkan dengan ruas garis, maka akan diperoleh jarak titik A ke EB itu adalah panjang ruas garis AI dengan BI sama dengan setengah BE. Maka kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras. Jadi kan kita mau cari jarak AI. Nah, jadi kita perhatikan segitiga ABI. Jadi yang perlu diketahui itu adalah panjang AB, kemudian panjang AI, dan panjang BI. Nah, panjang BI ini kita harus tahu dulu panjang BE-nya, EB itu berapa. Jadi kita terlebih dahulu cari nilai EB-nya. EB itu berarti yang kita perhatikan adalah segitiga ABE. Jadi EB dapat dicari dengan akar AE kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Nah, AE-nya itu adalah 2 cm. Berarti 2 kuadrat ditambah AB-nya juga sama, 2 kuadrat. Jadi EB sama dengan akar 4 ditambah 4, yaitu akar 8. Nah, 8 ini sama saja dengan 4 kali 2. 4-nya bisa kita akarkan, berarti EB sama dengan 2 akar 2. Nah, baru kita cari nilai AI. Kan tadi BI itu setengah dari EB, berarti setengah dikali 2 akar 2, yaitu akar 2. Jadi jarak BI-nya itu adalah akar 2. Kemudian baru kita cari nilai dari AI-nya. Nah, AI ini bisa dicari dengan AB kuadrat dikurangi dengan BI kuadrat. AB-nya kita sudah tahu 2, jadi 2 kuadrat dikurangi BI-nya tadi akar 2, berarti akar 2 dikuadratkan. Hasilnya AI adalah akar 2. Jadi jarak titik A ke diagonal bidang EB itu adalah akar 2 cm. Bisa dimengerti ya. Selanjutnya jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang, panjang ruas garis BC merupakan jarak antara titik B dengan bidang DCGH. Kemudian panjang ruas garis CD merupakan jarak antara titik C dengan bidang ADEH. Jadi yang tegak lurusnya ya. Selanjutnya yang balok, panjang ruas garis KN merupakan jarak antara titik K dengan bidang MNRQ. Panjang ruas garis OP merupakan jarak antara titik O dengan bidang LMQP. Jadi dia tegak lurusnya ya. Contohnya, diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik A, F, dan G dan D dihubungkan sehingga membentuk bidang AFGD. Seperti gambar tersebut ya. Berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? Nah, garis BT ini tegak lurus dengan bidang AFGD, sehingga jarak titik B ke bidang AFGD itu adalah panjang ruas garis BT. Nah, titik T adalah titik tengah diagonal bidang AF. Ya, kan ada diagonal bidang ini di dalamnya. Panjang AF-nya itu adalah 4 akar 2. Karena kan panjang rusuknya itu 4, berarti kalau diagonalnya berarti 4 akar 2. Sehingga panjang AT-nya adalah 2 akar 2 cm. Karena BT ini tegak lurus dengan bidang AFGD, maka segitiga ATB adalah segitiga siku-siku. Sehingga TB-nya bisa kita cari dengan akar AB kuadrat dikurangi AT kuadrat, yaitu AB-nya 4. Jadi 4 kuadrat, kemudian AT-nya akar 2, berarti akar 2 kuadrat. 4 kuadrat itu adalah 16, dikurangi akar 2 kuadrat itu 2, berarti 14. Akar 14 itu adalah 2 akar 2. Oke, sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.